Halo teman-teman, jadi berjumpa lagi dengan saya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menganalisa XIUSD untuk hari Kamis tanggal 20 November tahun 2025. Ya, jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan like, komen maupun subscribe-nya agar channel ini bisa semakin berkembang. Ya, jadi bagi yang melihat video saya semalam, ya apa yang saya sampaikan bisa dibilang sangat tepat lagi ya. Jadi pada video sebelumnya, ya video tanggal 19 hari Kamis semalam, saya menyampaikan bahwasanya gold kemungkinan besar akan mencapai di 4143, namun kita lihat gold mencapai di 4132, kurang sedikit lagi, tipis-tipis ya. Jadi dan juga saya memberikan beberapa area entry untuk melakukan buy dengan area terdekat di 4061, namun ketika saya buat video harga kalau tidak salah sudah di 4079, dan kalau kita lihat ya harga sempat menyentuh di 4064, kurang tipis lagi masuk ya. Berarti bisa disampaikan ataupun bisa kita lihat bahwasanya apa yang saya analisakan lebih kurang tepat ya, bahwasanya harga akan naik dan menyentuh di level yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk hari ini bagaimana ya, jadi seperti biasa saya akan menggunakan fundamental sebagai fondasi untuk kita tahu bagaimana pergerakan market pada hari ini, dan juga saya akan menggunakan secara teknikal untuk menentukan area entry kita. Jadi sebelum ke teknikal ya, kita lihat dulu kira-kira untuk hari ini harga emas didorong oleh berita fundamental apa yang bisa membuat harga naik ataupun turun. Ya, jadi tadi saya sudah dapat satu berita yang mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi harus kita masukkan juga dalam list rangkuman kita ya. Karena kalau kita lihat harga emas saat ini sudah sangat tinggi ya. Jadi ada beberapa negara di Asia, terutama di India, yang secara laporan Q3-nya ya, kuartal 3-nya, untuk permintaan perhiasan emas menurun sebanyak 31%. Ya, menurun sebanyak 31% itu cukup tinggi, yang dimana penurunan ini diakibatkan oleh harga emas yang sudah terlalu mahal ya, sudah terlalu tinggi, sehingga kemampuan beli perhiasan emas itu menjadi menurun. Ya, dan kita nggak usah lihat jauh-jauh sampai ke India, di Indonesia sendiri juga ya, kemampuan beli emas perhiasan tersebut juga mulai menurun, sehingga masyarakat banyak yang mulai mengalihkan perhatian kepada perak sebagai pengganti emas ya. Jadi memang kalau kita lihat harga emas ya sudah sangat mahal ya. Jadi dengan ekonomi yang sedang susah dan harga emas yang tinggi, sehingga perhiasan dalam bentuk emas jadi gimana bilangnya, jadi untuk permintaan belinya jadi menurun ya. Oke, selain itu kalau kita lihat ini kalender ekonomi ya. Jadi tadi malam ya, jam 1 malam, lebih kurang jam 1 malam ya, ada pidato dari anggota FOMC, dan juga jam 2 malam tadi ada pidato anggota FOMC William Bakrin ya. Terus jam 2 ada hasil rapat FOMC. Ya, tadi saya sudah cari informasi, sudah saya cari berita-berita terkait ya untuk hasil rapat FOMC tersebut. Ya, jadi mereka menyepakati bahwasanya akan mengakhiri ya pengurangan neraca mulai dari 1 Desember ini, dan juga ya menyampaikan bahwasanya suku bunga sebanyak 25 basis poin telah dipotong di bulan Oktober, dan juga terdapat perpecahan pendapat ya, yang ini yang paling mungkin yang paling berpengaruh ya. Terdapat perpecahan pendapat di mana ada sebagian yang setuju untuk melakukan pemotongan suku bunga pada bulan Desember ini, pemotongan lanjutan ya, dan namun juga banyak anggota ya yang tidak setuju untuk melakukan pemotongan suku bunga pada bulan 12 ini,
Ya, dikarenakan karena inflasi yang masih tinggi. Ya, jadi karena perbedaan pendapat tersebut, ya, ekspektasi untuk pemotongan suku bunga pada bulan 12 ini yang awalnya sudah 67%, sekarang berkurang menjadi sekitar 46%. Ya, itulah kenapa kalau kita lihat tadi malam jam 9 sudah mulai turun, jam 2 begitu berita masih belum direspon, ya. Tadi pagi langsung, ya, jam 8 sampai jam 9 langsung direspon oleh market dan langsung terjadi penurunan yang tajam. Jadi untuk pergerakan hari ini bagaimana, ya? Kita akan lihat malam ini ada beberapa berita yang mungkin akan sangat bergejolak untuk harga emas ini. Jadi untuk trader-trader yang punya modal pas-pasan boleh dihindari, ataupun kalau memang mau masuk ya harus dipasrahkan, ya. Karena kalau volatilitas tinggi apalagi dengan kondisi saat ini dengan modal yang pas-pasan akan sangat berbahaya untuk likuidasi, ya. Kita lihat dulu di sini, ini tidak terlalu pengaruh. Kita lanjut saja klaim pengangguran. Oke, kita langsung saja ke ini, ya. Jadi ketenaga kerjaan non pertanian untuk bulan September, di mana karena kemarin government shutdown jadi tidak sempat dirilis. Jadi pada malam ini, nanti malam jam 20.30, ya. Saya rasa memang semua berpengaruh, tapi karena jamnya sama, ya, 20.30 semua, mungkin faktor ini yang paling penting, ya. Faktor yang satu ini dan juga klaim pengangguran ini, ya. Cuman di sini tidak ada angka prediksinya, ya, tidak ada angka prediksi. Dan di sini untuk klaim pengangguran ada diprediksikan. Jadi saya lebih oke ambil yang ini, ya. Kalau kita lihat, oke, sesuai ini yang perkiraan. Oke, jadi sebelumnya 22.000 diperkirakan akan meningkat mencapai 55.000. Ya, jadi saya rasa ini yang akan membuat sangat volatil. Ya, jadi nanti malam coba kalau saya ada waktu, saya akan lihat datanya dan memberikan informasi di grup saya, ya, untuk melakukan entry, sell, atau buy. Untuk sekarang kalau kita lihat dari prediksinya 55.000, berarti ada penambahan sekitar 30.000, berarti dari prediksinya ini, ya, lebih dari 100%. Ya, lebih dari 100% bahwasanya ada peningkatan pada nilai sebelumnya. Kalau prediksinya sangat tinggi dari yang sebelumnya, ya, ini mengindikasikan bahwasanya ada perbaikan, yang dimana kalau angka ini lebih tinggi otomatis emas akan tertekan, ya, emas akan tertekan. Jadi psikologis untuk hari ini market akan susah naik, ya, emas akan susah naik. Psikologis untuk sebelum news itu keluar, market akan susah naik. Jadi kesimpulannya kita sudah dapat, ya, ketika ini tinggi, market akan susah naik. Kesimpulannya adalah kita akan cari sell, ya. Dan sebelum news kita akan berhenti untuk jangan entry dulu, dan kita akan menunggu hasilnya. Ketika sudah tahu hasilnya baru kita akan lakukan entry. Jadi seperti itu, ya. Jadi psikologis untuk hari ini adalah terjadinya penurunan lanjutan. Oke, jadi kalau kita lihat, ya, sudah coba untuk menembus di MA50 di sini, ya. MA20, 50, oke, ya. Jadi sudah coba tapi tidak berhasil lolos. Ya, harga sempat
menyentuh di MA 100 namun kembali turun MA. Oke, jadi untuk area entry kita bagaimana? Jadi market akan susah naik ya, itu yang perlu kita ketahui yang pertama. Jadi maka harga ketika mencoba naik di titik 0,618 ini ya tidak berhasil dan kemudian turun ya. Jadi untuk saat ini kita boleh langsung entry sell ya, kita boleh langsung entry sell karena kalau kita taruh di sini ya, ekor di sini harga sudah menyentuh di titik 0,618 di sini. Jadi kemungkinan ketika dia sudah menyentuh titik 0,618 di sini, harga akan langsung menuju kepada support sebelumnya yaitu di 4007 di sini. Ya, jadi bagi yang mau entry, ini adalah pandangan saya ya, disclaimer dulu, bagi yang mau entry boleh entry juga langsung di harga saat ini ataupun menunggu sedikit pullback dengan SL di atas 0,618 sini, kita ambil di bagian tengah ini ya di 4093 ya. Memang SL-nya agak lebar, tapi kalau equity-nya terbatas ya tunggu saja, tunggu kalau memang dia ada naik sedikit baru lakukan entry kembali ya. Cuman kalau saya tidak akan takut, saya akan langsung masuk ya dengan lot yang sudah saya hitungkan supaya equity saya juga dapat bertahan ya. Jadi saya langsung ke topiknya, saya tidak abu-abu ya. Apa yang saya sampaikan, pandangan saya, cara entry-nya sangat gampang sekali ya. Di sini di video ini saya sengaja jelaskan bagaimana cara saya menganalisa dan melakukan entry ya. Jadi karena hari ini kebetulan saya ada waktunya, sudah telat juga, sudah agak siang. Tadi pagi kalau sempat saya buat jam 9 mungkin pas sekali kita masih dapat entry di area yang sesuai ya. Jadi mungkin seperti itu saja ya. Menurut saya ini mau entry langsung hajar saja tidak masalah ya. Tapi ini bukan ajakan, ini adalah pandangan saya, terserah Anda sendiri yang menentukan. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Untuk RLTP-nya ya sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya, sesuaikan dengan keinginan masing-masing saja ya. Cuman harga kemungkinan besar akan mencapai di support di 4007 di sini ya, terserah Anda sendiri mau bagaimana ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.